Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18, Cemburu Buta yang Berujung Gairah. Sementara itu kegalauan sedang melanda pria dengan kenarsisan seperti namanya. Ingin sekali dia menghubungi istrinya. Tapi setiap kali dia melakukan panggilan telepon dia menjadi semakin galau. Wajah Ruby serta lekuk tubuh Ruby yang sedang mengenakan gaun tak beradab itu selalu berputar-putar di otaknya. Hingga membuatnya sulit konsentrasi saat bekerja. Sepertinya pekerjaan kita berjalan lancar. Saya tidak pernah mengira agenda Bapak yang begitu menumpuk itu akan selesai hanya dalam waktu 8 hari. Ucap Nathan yang baru menyelesaikan makan malam mereka di kamar Hotel Dewa. Kalau sampai Ruby lihat itu, dia akan terus mengomel sampai noda itu hilang. Ucap Dewa saat melihat Nathan tak sengaja menumpahkan vla untuk puding di atas sofa. Saya lihat Bapak sangat merindukan Nona, tapi saya tak pernah melihat Bapak menghubungi Nona. Nathan melirik perubahan raut wajah atasannya itu sambil mengelap noda vla dengan tisu. Memang siapa yang bilang kalau aku kangen si cerewet itu? Dewa berjalan menuju ranjangnya dengan sepatu yang masih menempel di kakinya. Dan saya yakin Nona akan murka melihat kelakuan jorok Anda. Lanjut Nathan sambil keluar dari kamar Dewa. Dengan semangat membara Dewa masuk ke dalam apartemennya. Niat hati ingin memberi kejutan kepada sang istri, tapi malah dia yang dibuat terkejut. Tak ada tanda-tanda istrinya di apartemen mereka. Lampu apartemen masih terlihat gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu meja yang ada di salah satu meja di ruang tengah. Begitu pula dengan lampu kamar mereka yang terlihat belum menyala. Ini sudah lewat jam tidur istrinya, tapi mengapa dia tidak ada di apartemen? Beberapa kali dia menghubungi istrinya tapi tak satu pun yang diangkat. Dewa kembali keluar apartemennya. Karena dia pikir sang istri sedang berada di rumah kedua orang tuanya. Tapi saat melihat status akun WhatsApp Ruby, hati Dewa seperti dicabik-cabik. Terlihat jelas Ruby sedang tersenyum lebar bersama teman-temannya, juga seorang pria yang duduk di sampingnya. Siapa lagi jika bukan Irfannya? Segala prasangka negatif langsung tertuju pada istrinya. Dewa langsung berpikir jika istrinya sedang bermesraan bersama Irfannya malam itu. Hingga dia melakukan mobil kesayangannya dengan kecepatan penuh, bukan lagi rumah Sandra yang jadi tujuannya kali ini. Karena Dewa sudah tak memiliki arah pulang. Tapi akhirnya setelah lelah mengelilingi jalanan malam, Dewa pun pulang, bukan ke apartemen miliknya, tapi ke rumah orang tuanya yang tadi menjadi tujuannya. Suasana rumah sudah sepi karena jam sudah menunjukkan lewat tengah malam dan pastinya para penghuni rumah sudah terlelap tidur. Hanya seorang satpam rumah yang membukakan pintu untuknya. Dewa berjalan dengan lesu menaiki tangga menuju kamarnya. Teringat kembali olehnya bagaimana Ruby tersenyum lebar di samping Irfan membuat darahnya kembali mendidih. Dasar perempuan sialan, baru ditinggal sebentar saja dia sudah jalan dengan pria lain. Gerutunya sambil membuka pintu. Dewa. Sebuah suara yang begitu ia rindukan menyambut kedatangannya. Dilihatnya Ruby tengah tersenyum lebar dengan wajah berbinar saat menatap wajahnya di atas ranjang, kemudian berlari ke pelukannya. Aku kangen. Ruby memeluk tubuhnya erat. Aku juga. Hanya dalam hatinya, hilang semua rasa kesal di dalam dada Dewa saat melihat senyum istrinya yang lebih lebar dari yang ia lihat di foto tadi. Kamu udah makan? Ruby mendongakkan wajahnya, setelah sekian lama mereka saling memeluk. Apa kamu lapar? Dewa balik tanya. Aku udah makan malam. Jawab Ruby tanpa melepaskan pelukannya. Ruby masih tak percaya jika suaminya datang malam ini.
Aku mau mandi dulu, bisa lepaskan pelukanmu? Ruby langsung memasang wajah cemberutnya. Aku takut bangun dari mimpi ini. Jawab Ruby dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Pertahankan Dewa runtuh melihat wajah menggemaskan istrinya. Sebuah ciuman panas akhirnya ia berikan kepada Ruby sambil menggiring tubuh mereka ke atas ranjang. Aku akan mewujudkan mimpimu dengan lebih indah malam ini. Bisik Dewa sambil membuka pakaian mereka dan membuangnya ke sembarang tempat. Kehangatan tercipta kala kedua dada mereka saling menempel, gesekan kulit dari keduanya menciptakan hawa panas yang begitu membara. Apa kita akan itu di sini? Ruby baru menyadari jika mereka sedang berada di kediaman mertuanya. Apa salahnya? Jawab Dewa menjeda kegiatannya yang sedang mengabsen setiap lekuk tubuh istrinya. Tapi aku malu, aku takut suara kita kedengaran Momi, kayak waktu malam pengantin Melda. Ruby masih menahan dada suaminya. Kamar ini kedap suara, bahkan kalau kamu menjerit pun gak akan ada yang dengar. Jawab Dewa sambil melepaskan tangan istrinya yang menghalangi mereka. Jangan banyak bicara, kamu nikmati saja suguhan dariku. Dewa mencium Ruby dengan sangat ganas. Dewa terus mengabsen setiap lekuk tubuh Ruby, hingga banyak tanda bibir Dewa bertebaran di sekujur tubuh Ruby. Suara erotis terus keluar dari bibir ranum Ruby, sama seperti suara yang keluar dari kamar pengantin Melda. Dewa tidak mempedulikan ocehan dan wajah tegang istrinya, karena misi kali tak boleh gagal lagi, pikirnya. Antara sakit dan nikmat, perpaduan rasa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya hanya suara-suara erotis yang keluar dari mulut mereka mengisi kamar berukuran besar itu. Ruby, bangun sayang. Suara Sandra seraya mengetuk pintu kamar putranya. Tak ada jawaban, Sandra kemudian masuk ke dalam kamar itu guna mengajak menantunya sarapan bersama, karena ternyata pintu kamar pun lupa mereka kunci semalam. Melihat piyama Ruby yang tercecer di lantai, buru-buru ia menghampiri ranjang di kamar tersebut. Dan, pemandangan yang begitu indah tersuguh di atas ranjang, dilihatnya sepasang suami istri yang masih terlelap dengan posisi saling berpelukan. Bisa Sandra pastikan jika anak dan menantunya itu hanya dilapisi selimut yang menutupi tubuh polos mereka. Ruby masih. Shoot. Sandra memberi kode kepada suaminya untuk menutup mulutnya. Kedua pasangan pengantin usang itu keluar dari kamar pengantin baru dengan perasaan penuh kebahagiaan. Pih, kita harus ngadain syukuran. Seru Sandra saat keluar dari kamar Dewa. Buat apa? Akbar masih berbisik. Gak usah bisik-bisik, kita udah di luar kamar. Sandra mengingatkan suaminya. Syukuran dimulainya penggarapan ladang. Sandra begitu riang. Akbar masih belum mengerti jalan pikiran istrinya. Ladang yang mana sih yang Momi maksud? Ladang tempat memanen cucu, sebentar lagi kita panen cucu. Sandra menuruni tangga dengan bersenandung riang. Matahari sudah hampir berada di puncak kepala saat Ruby mulai membuka mata. Seketika rasa sakit langsung menerjang sekujur tubuhnya, terutama di bagian organ intimnya. Kamu udah bangun? Sapa Dewa yang ternyata sedang memperhatikan wajah lelap istrinya, istri yang kini telah ia miliki seutuhnya. Ruby meringis, menahan sakit yang semakin terasa. Apa kamu yakin sudah mengeluarkan gajah kamu seutuhnya? Dewa mengernyit. Maksud kamu? Aku ngerasa kayak masih ada yang ngeganjel di sini. Rasanya aneh. Rengek Ruby. Dewa tertawa mendengar keluhan istrinya, hingga mengingatkan kembali pada adegan panas yang mereka lakukan.
Suara hasil percintaan mereka terus menggema di kamar ukuran besar itu hingga menjelang fajar. Aku akan menyiapkan air hangat untuk kita mandi, ucap Dewa sambil menyibakkan selimut yang menutupi tubuh polosnya. 15 menit kemudian air hangat telah siap tersedia untuk mereka berendam. Air hangat sudah siap, ayo kita mandi, ajak Dewa. Ruby mulai menggeser tubuhnya, dan lagi-lagi rasa sakit kembali menghantamnya terutama di bagian pangkal paha. Dewa, teriak Ruby. Kenapa? Dewa yang sudah berada di depan pintu kamar mandi kembali menghampiri istrinya. Sakit, semua badanku sakit, rengek Ruby hampir menangis. Apa semua perempuan mengalami ini saat berhubungan pertama kali? Tapi Melda masih bisa keluar kamar keesokan paginya setelah itu, hanya wajahnya saja yang sedikit pucat. Ruby kembali mengingat-ingat kejadian di rumah bibinya waktu itu. Apa aku gak normal? Apa aku ada kelainan? Ruby mulai was-was. Kelainan apa maksud kamu? Dewa membantu Ruby bangun. Kamu ingatkan waktu itu Melda sama suaminya langsung itu. Tapi kayaknya dia biasa aja. Kenapa aku bisa sesakit ini? Ini benar-benar sakit wah. Ruby mulai menitikan air mata. Semua juga merasakannya, karena milik Melda itu jenis lokal, sedangkan milikmu jenis premium. Jawab Dewa masih membanggakan dirinya di saat seperti itu. Dewa membawa tubuh polos Ruby menuju kamar mandi. Hangatnya air yang tersaji dalam batub dicampur wangi sabun dan lilin aromaterapi membuat tubuh Ruby yang tegang menjadi rileks. Dewa ikut masuk setelah meletakkan istrinya. Kita mandi bareng? Tanya Ruby sambil menoleh ke arah belakang. Tak lama Ruby merasakan pijatan lembut di punggungnya. Dewa yang melakukannya. Rasa bersalahnya karena membuat istrinya tak berdaya meruntuhkan egonya yang biasanya menjulang tinggi. Apa ini membuatmu lebih baik? Ruby begitu menikmatinya. Pinggangku juga, di situ sangat sakit, seperti hampir patah. Tangan Dewa pun turun ke tempat yang Ruby maksud. Pijatan lembut kembali Ruby rasakan, dan hal itu berhasil membuat otot-ototnya yang kaku semakin rileks. Kamu harusnya buka panti pijat. Pijatanmu sangat enak. Ruby mengacungkan jempolnya. Enak saja. Dewa mendorong tubuh Ruby dari belakang. Tak terima mendengar ucapan istrinya yang menyuruhnya menjadi tukang pijat. Sakit. Rengekan kembali datang saat tubuhnya didorong Dewa. Dewa kembali memijat bagian tubuh istrinya. Ini kali pertama baginya memanjakan seseorang. Dan rasanya begitu menyenangkan melihat orang yang dia manjakan merasa senang. Itu bukan pinggang. Protes Ruby saat pijatan itu semakin turun. Aku hanya ingin memijat seluruh anggota tubuhmu. Tapi yang tadi itu bukan memijat, tapi itu meremas-remas. Baiklah, hari ini pria sejuta pesona ini sedang berbaik hati. Aku tidak akan protes mendengar suara ocehanmu. Dewa kembali memijat ke tempat semula, dari mulai pundak, punggung hingga ke pinggang. Dewa. Apa itu? Ruby merasakan ada yang menusuk bagian belakang tubuhnya dengan benda tumpul. Gajahmu bangun. Bisik Dewa. Mengerti maksud suaminya, Ruby langsung maju menjauh, tapi usahanya sia-sia. Dewa telah berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Mau kemana? Aku capek, masih sakit. Keluh Ruby. Memang siapa yang mau mengajak kamu itu? Kamu tak akan pernah bisa lari dariku. Mulai Ruby, aku akan melakukan perangkap yang akan membuatmu meminta lagi. Dewa. Ruby menggigit bibir bawahnya.
aku. Ruby terbata-bata. Kali ini Ruby telah masuk perangkapnya, karena itulah yang memang Dewa inginkan. Apa kamu mau itu lagi? Godanya. Ah, ini gila, Ruby benar-benar terbuai permainan suaminya yang ternyata sangat mesum. Dia terus menggigit bibir bawahnya, semakin merapatkan punggungnya di dada Dewa. Bukannya kamu masih sakit? Bisik Dewa saat melihat Ruby sudah begitu menginginkan dirinya. Ruby semakin tidak tahan, Dewa benar-benar pandai memancing birahinya. Dewa. Ruby masih mengerjap. Kamu mau lagi? Ruby sudah tak kuasa menjawab, sebuah anggukan kecil menjadi jawaban atas pertanyaan suaminya. Melihat istrinya sudah sangat menginginkan itu, Dewa membalikkan tubuh Ruby dan meletakkannya di atas pangkuan. Antara senang dan sedih, itulah yang kini Sandra rasakan hari itu. Ruby terlihat begitu tak berdaya, wajah cantiknya sedikit pucat. Bahkan untuk beranjak ke sofa pun Ruby harus berpegangan kepada suaminya. Makan siang dulu sayang. Ucap Sandra saat para pelayannya menyiapkan makan siang untuk Ruby dan putranya. Sementara dua pelayan lain sibuk mengganti spray dan selimut di ranjang yang telah menjadi saksi bisu pertempuran berdarah semalam. Seorang pelayan yang lebih tua melirik ke arah Ruby saat melihat noda darah di spray yang ia akan mereka ganti. Dengan pandangan penuh tanya, dia terus memperhatikan gerak-gerik Ruby yang terlihat selalu menggigit bibir bawahnya tiap kali ia bergerak. Seperti sedang menahan sakit. Sedangkan Sandra terus saja menatap sinis sang pelaku yang telah membuat menantu kesayangannya itu sakit. Walaupun sang pelaku tetap saja fokus pada gadgetnya. Kamu mau ini? Dewa menawarkan menu olahan daging asam manis kepada istrinya setelah menyimpan gadgetnya di meja. Apa saja, aku bisa memakan apapun. Jawab Ruby yang sudah sangat kelaparan. Aku lupa, jika istriku pemakan segala, bahkan makanan kambing pun kamu makan. Apalagi ini. Ejek Dewa sambil menyuapi makan istrinya. Aku bisa makan sendiri. Ruby tak enak hati kepada Sandra yang masih memperhatikan mereka yang duduk di seberang meja. Udah aku bilang itu namanya lalapan bukan makanan kambing. Ruby memprotes ucapan suaminya. Makan yang banyak Hani, karena mulai sekarang. Dewa membisikkan kelanjutan ucapan yang membuat rona merah di wajahnya. Apa yang si bule sipit bisikan? Cibir Sandra yang masih kesal dengan kelakuan putranya. Memang ini yang telah lama dia inginkan. Putranya bisa memberikan nafkah batin kepada Ruby, tapi melihat Ruby seperti itu Sandra ikut merasa bersalah karenanya. Tepat saat mereka menyelesaikan makan siangnya seorang pembantu masuk dan memberitahu bahwa ada Nathan yang sedang menunggu Dewa di lantai bawah. Aku ke bawah dulu. Sebuah kecupan mendarat di kening Ruby sebelum Dewa turun. Mom, bisa temani Ruby sebentar kan? Sandra masih malas melihat wajah putranya. Bersambung.